Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami sedang mengerjakan proyek UTS, yaitu akan membahas tentang akuntansi murabahah, di mana yang akan dijelaskan oleh saya Nur Asyifa Taufik dan Saya Firza Fauzia. yang pertama di sini ada definisi murabahah. Murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin atau keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya ada jenis-jenis murabahah. Yang pertama ada murabahah dengan pesanan atau mengikat, di mana penjual tidak memiliki barang atau persediaan untuk dijual, tetapi melakukan akad murabahah dengan pembeli, kemudian mencari supplier untuk memesan barang berdasarkan pesanan pembeli. Lalu yang kedua, tanpa pesanan, yaitu penjual sudah memiliki barang atau persediaan untuk dijual menggunakan akad murabahah. Selanjutnya ada PSAK 102, di mana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 102 merupakan standar yang mengatur tentang akuntansi murabahah yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan menurut Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia tahun 2007. Selanjutnya ada pengakuan atau recognition dan pengukuran atau measurement. Di poin pertama, pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Lalu yang kedua, pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah sebagai berikut. Jika murabahah pesanan mengikat, dinilai sebesar biaya perolehan. Jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah pesanan tidak mengikat, dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi mana yang lebih rendah. Jika nilai bersih yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Lalu poin yang ketiga, diskon pembelian aset murabahah diakui sebagai berikut. Jika terjadi sebelum akad murabahah, maka pengurangan biaya perolehan aset murabahah. Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati, maka bagian yang menjadi hak nasabah yaitu dikembalikan kepada nasabah jika nasabah masih berada dalam proses penyelesaian kewajiban kepada nasabah jika nasabah telah menyelesaikan kewajiban. Lalu jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang menjadi bagian hak lembaga keuangan syariah, diakui sebagai tambahan keuntungan murabahah. Lalu jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, diakui sebagai pendapatan operasional lain. Lalu poin keempat, yaitu kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon pembelian akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian, lalu dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Lalu yang kelima, pengakuan piutang. Pada saat terjadi transaksi murabahah, piutang murabahah diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah ditambah keuntungan yang disepakati pada akhir periode laporan keuangan. Piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang. Selanjutnya, poin ke-6, pengakuan keuntungan. Keuntungan murabahah diakui saat terjadinya akad murabahah jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi 1 periode laporan keuangan. Selama periode akad secara profesional jika akad melampaui 1 periode keuangan. Poin ke-7, potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode berikut. Jika diberikan pada saat penyelesaian, maka penjual mengurangi piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Jika diberikan setelah penyelesaian, maka penjual terlebih dahulu menerima pelunasan piutang murabahah dari pembeli. Kemudian, penjual membayar potongan pelunasan mukosa kepada pembeli dengan mengurangi keuntungan murabahah. Poin ke-8, potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran, pembeli diakui sebagai beban. Ke-9, pengakuan denda. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.
Dan ke-10, pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah diterima. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang yang merupakan bagian pokok. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Penyajian atau presentation, piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang margin. Murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan hutang murabahah dari pencatatan atas transaksi murabahah tangguhan pada rekening hutang murabahah, dan munculnya beban murabahah tangguh karena perbedaan antara harga beli dengan informasi harga di pasaran. Maka menurut PSAK 102, beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah. Pengungkapan atau disclosure, penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada harga perolehan aset murabahah. Janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, serta pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. Transaksi murabahah dengan prinsip jual beli menunjukkan posisi lembaga keuangan syariah sebagai penjual. Posisi sebagai penjual memiliki resiko kepemilikan persediaan bagi lembaga keuangan syariah yang ingin menerapkan PSAK 102, yaitu A. Resiko perubahan harga persediaan, B. Keusangan dan kerusakan penyediaan, C. Biaya pemeliharaan dan penyimpanan persediaan, D. Resiko pembatalan pemesanan pembelian secara PBH. Contoh kasus, PT Syariah Finance melakukan akad murabahah dengan nasabah untuk pembelian sepeda motor. Harga perolehan sepeda motor bagi PT Syariah Finance adalah 10 juta. Sedangkan harga jual murabahah kepada nasabah sebesar 12 juta dengan tenor pembayaran 12 bulan, yaitu 1 juta per bulan. Jurnal saat penyerahan barang, piutang murabahah debit 12 juta, aset murabahah dikredit 10 juta, margin aset murabahah dikredit 2 juta. Saat pembayaran cicilan bulanan, dikas debit 1 juta, piutang murabahah dikredit 1 juta. Sekian pembahasan tentang akuntansi murabahah dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.